Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang potret UMKM Indonesia, ya, mengacu pada website ukmindonesia.id. Oke, jadi potret usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, si kecil yang berperan besar. Nah, saya mencoba untuk berusaha menjelaskan ya secara detail tentang potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia sehingga kita bisa termotivasi ya untuk memiliki usaha sendiri. Ya, kita bisa termotivasi untuk mampu berwirausaha yang pada gilirannya kita bisa memiliki kebebasan finansial, kebebasan keuangan. Ini dikatakan bahwa kriteria UMKM ya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2008. Dikatakan usaha mikro apabila memiliki aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta. Oke, untuk usaha mikro memiliki aset ya di luar tanah dan bangunan 50 juta, kemudian omsetnya maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil antara 50 sampai 500 juta dengan omset 300 sampai 2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah antara 500 sampai 10 miliar dengan omset 2,5 M sampai 50 miliar rupiah. Yang besar lebih dari 50 miliar. Untuk aset dan omsetnya lebih dari 50. Ya, untuk asetnya lebih dari 10 miliar, untuk omsetnya lebih dari 50. Nah, ini kriteria awal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nah, jadi tidak lagi mengacu pada jumlah karyawan dan sebagainya, namun mengacu melalui aset yang dimiliki dan omset yang diperoleh selama setahun. Bidang usahanya apa saja? Bidang usahanya yang dikatakan aktivitas kesehatan, pendidikan, jasa perusahaan, real estate, aktivitas keuangan dan asuransi, dan seterusnya. Kemudian distribusi terbesar terjadi pada perdagangan besar dan eceran, kemudian reparasi. Ya. Ini mendominasi distribusi bidang usaha, usaha menengah dan kecil non pertanian ya, di Indonesia. Ini data mengacu pada sensus ekonomi tahun 2016, di mana menunjukkan bahwa sektor UMKM yang mendominasi di Indonesia adalah perdagangan besar dan eceran, kemudian reparasi. Selanjutnya mengikuti industri pengolahan, dengan jasa lainnya, juga termasuk penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan. Mengacu juga pada situasi yang terjadi saat ini. Ya, sebenarnya seperti apa ide usaha kecil dan menengah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, ya khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Mengacu pada situs niagahost.co.id dikatakan 10 ide usaha kecil dan menengah terbaik dan cara mudah mengelolanya. Itu apa saja? Sama. Passion. Kita bisa menjual pernak-pernik seperti ini. Kita bisa menjadi dropshipper. Kita bisa menjadi reseller untuk menjual produk-produk fashion seperti tas, kacamata, pakaian, sepatu, ya, jam tangan, tangan sini masker, ya, sal, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa promosikan ya, ke kawan kita, keluarga, orang lain melalui sarana media internet, melalui e-commerce, ya, melalui platform-platform marketplace. Kita bisa mempromosikan ya, melalui
jejaring media sosial ya, untuk kita tawarkan. Untuk fashion, ini katakan usaha di bidang pakaian masih menjadi primadona di Indonesia, terutama dalam secara online. Jadi selama ini kita mengetahui bahwa ketika kita akan berbelanja, kita harus datang ke tempatnya secara fisik, ke pasarnya, ke tokonya secara langsung. Namun di era teknologi saat ini, kemudahan itu begitu terasa yang memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk berbelanja. Ya. Yang memberikan kemudahan bagi pengguna, bagi users, untuk melakukan transaksi keuangan. Di mana mereka cukup memilih dan memilah produk mana saja yang sesuai dengan kebutuhannya, ya, untuk kemudian mereka lakukan pembayaran secara online juga, ya, melalui e-money, ya, melalui dompet digital, melalui internet banking, melalui mobile banking, melalui SMS banking. Cara ini tentu sangat memberikan kecepatan dan efisiensi bagi para pengguna yang super sibuk, ya, kota-kota besar, para ekspatriat, eksekutif manajer yang memiliki keterbatasan waktu, mereka tentunya lebih memilih melakukan perdagangan, ya, lebih memilih melakukan transaksi secara online dibanding secara offline. Jadi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi mari kita sama-sama ya, berlatih untuk bisa memiliki kecepatan adaptasi yang baik sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ini. Salah satunya dengan juga menggunakan ya media pemasaran online untuk kita memasarkan produk yang kita miliki. Skincare dan kosmetik. Skincare ya, perawatan kulit dan kosmetik. Ini juga bisa dipilih ya. Untuk skincare dan kosmetik menjadi pilihan untuk mulai usaha kecil dan menengah. Skincare dan kosmetik. Ini bagi para ibu-ibu ya. Salah satu usaha yang bisa dipilih selain fashion adalah kosmetik ya, skincare dan kosmetik, perawatan kulit. Ini dikatakan berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, industri kosmetik mengalami pertumbuhan sebanyak 20% pada tahun 2017. Masih menurut laporan Kementerian Perindustrian, 95% industri kosmetik nasional didominasi oleh industri kecil dan menengah. Ya. 95% didominasi oleh industri kecil dan menengah. Lalu apalagi? Yang ketiga adalah perlengkapan bayi. Nah, ya, selain kosmetik, yang kedua skincare dan selain kosmetik dan skincare, yang kemudian fashion, yang ketiga adalah perlengkapan bayi. Ini juga termasuk yang memiliki pangsa pasar yang besar. Menurut lembaga riset Sigma Research Indonesia, pasar produk ini bernilai 8,1 triliun rupiah pada tahun 2017. Menjadi reseller, ya, bisa dikatakan dapat menjadi reseller produk bayi seperti botol susu, pakaian bayi, mainan bayi, dan perlengkapan mandi bayi. Ini ya, kita bisa juga memilih produk perlengkapan bayi sebagai salah satu peluang bisnis ya di kala pandemi. MUA, apa itu MUA? Makeup artist. Di sini semakin populer karena semakin banyak perempuan yang ingin tampil lebih cantik dengan makeup profesional. Ini kita bisa berlatih, kita bisa mengikuti kursus yang berkaitan dengan kecantikan ya, untuk menjadi makeup artist, untuk menjadi makeup ya, artis atau makeup ya pasangan yang akan menikah. Ya. Pasutri di makeup laki-lakinya, di makeup perempuannya, itu bisa menjadi salah satu cara kita menjual jasa. Ini jasa. Yang ketiga tadi, yang ketiga sebelumnya kan adalah dalam bentuk produk, ada produknya, kosmetik,
ya, skincare, perlengkapan bayi, fashion. Nah, ini dalam bentuk jasa. Makeup artist. Kuliner. Kuliner. Bisnis kuliner menyumbang 41,4% produk domestik bruto pada ekonomi kreatif di Indonesia, ya, dengan total 383 triliun rupiah. Ini termasuk kebutuhan sehari-hari yang memang harus terus dipenuhi. Ya. Kita mentang-mentang COVID, lalu kita tidak makan, kan nggak mungkin. Pasti terus menerus harus kita penuhi. Nah, jadi dengan logika itu, maka bidang usaha kuliner adalah salah satu bidang yang bisa dilirik ketika terjadi wabah pandemi COVID-19. Dan berkontribusi sekitar 41,4% dari PDB. Ya, dengan total sekitar 393 triliun rupiah. Lebih lagi ada apps yang memudahkan konsumen untuk berbelanja seperti GoFood, Grab, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Furniture. Nah, furniture. Kita memiliki keahlian untuk membuat katakanlah meja, kursi, lemari dari bahan-bahan yang tidak terpakai ataupun dari bahan-bahan kayu di luar sana. Nah, kita bisa berusaha untuk membentuk barang tersebut yang menjadi barang jadi dan siap pakai. Bahkan bisa dikatakan bisnis furniture menyumbangkan 16,9% omset e-commerce di Indonesia. Bisnis furniture menyumbangkan 16,9% omset e-commerce di Indonesia. Tetapi memang ya bisnis ini menjanjikan, ya, karena memang omset 16,9%. Ya, transaksi e-commerce yang dilakukan itu salah satunya adalah membeli furniture. Yang ketujuh, penginapan. Kita bisa membuat tempat kos-kosan, katakan, ya, mini hotel, dan lain sebagainya untuk kita jadikan tempat usaha. Ini dikatakan tempat penginapan. Disebabkan tren backpacker di Indonesia membuat permintaan terhadap fasilitas penginapan murah seperti hostel dan guest house meningkat. Kita bisa melirik, ya, pangsa bisnis penginapan. Yang kedelapan, jasa foto dan video. Wedding organizer, ya, ketika terjadi acara-acara tertentu, ya, acara pernikahan katakanlah, acara selamatan, ulang tahun, perayaan, dan lain sebagainya, maka membutuhkan jasa pemotretan, jasa video editing untuk mendokumentasikan seluruh, ya, acara. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian, itu butuh jasa yang memang profesional, memang bisa tahu kualitas dari video, ya, bisa tahu kualitas dari video yang direkam. Ini dikatakan fungsinya untuk seperti prawedding, pernikahan, wisuda, ulang tahun, anniversary, dan seterusnya. Yang sembilan apa? Digital marketing agency. Oke, digital marketing agency. Ini hampir semua pengalaman berbelanja, dimulai dari mencari Google atau media sosial, semuanya membutuhkan agensi digital marketing. Ya, membutuhkan agensi digital marketing. Nah, kita bisa menjadi konsultan dari bagaimana melakukan pemasaran secara digital. Bagaimana perusahaan tertentu, UMKM tertentu itu merekrut tenaga pemasaran yang dilakukan dan memasarkan produknya melalui digital, ya, melalui online. Kita bisa menjadi agensi dari digital marketing. Selanjutnya yang 10 adalah buku. Nah, kita bisa berjualan buku, ya. Jadi bisa menjadi reseller buku, ya. Buku-buku apa saja yang menarik dan banyak orang beli, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan penerbit dan kita jual kembali. Ya.
kemudian kita jual kembali. Buku tersebut dengan harapan bisa berguna dan laku di pasar. Nah, jadi ada 10 bidang UMKM yang bisa dipilih: fashion, skincare dan kosmetik, perlengkapan bayi, NUA atau make up artist, kuliner, furniture, penginapan, jasa foto dan video, digital marketing agency, dan tadi ada lagi. Terima kasih. Ya, semoga